jujur nih ya Citra ya, kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Citra sama pasangan ini memang bentuk satu relationship yang lumayan toksik. Jadi kayak jadi mindsetnya Citra bahwa ketika misalnya Citra memiliki hubungan yang toksik, Citra memilih untuk bertahan di situ. Oke, ini antrinya udah lumayan lama ya kayaknya ya. Lama banget dari tahun kemarin. Wah, ya aduh maaf banget ya karena memang banyak banget yang masuk yang pengen konsultasi. Jadi kita ini deh. Ini memang waktunya jadinya lama. Sorry banget ya Citra ya. Nggak lama. Oke Citra, ini kita langsung aja karena aku udah yakin deh Citra sebenarnya udah tahu lah ya metode aku seperti apa. Tapi tapi ini udah dikumpulin belum nih tanggal-tanggal lahirnya? Karena kan bukan cuma pribadi doang nih, tapi juga tanggal lahir orang tua juga aku perlu. Pasangan ada nggak? 21 Maret 2002. Oke. Ini kayaknya lagi agak runyam ya percintaannya ya. Bener. Soalnya gini Citra, kalau misalnya aku analisa dari tanggal lahir, sebenarnya untuk pekerjaan sih oke-oke aja ya. Cuman memang di percintaan nih yang agak-agak bikin pusing kepala. Apalagi, ini aku langsung aja nggak apa-apa ya Citra ya. Kita bicara dulu tentang percintaan ya sebelum ke yang lain-lain. Karena yang bikin agak pusing kepala ini di bagian percintaannya nih. Agak rumit ya? Iya, bener banget. Karena gini loh Citra ya. Jadi Citra ini kan aku tuh selalu mengklasifikasikan orang kan punya kode family atau nggak punya gitu ya. Kalau Citra nih bener-bener mempunyai kode family. Nah makanya ada program juga dari familynya Citra yang akhirnya masuk ke Citra. Program maksud aku adalah program dari relationship dari orang tua itu masuk ke Citra. Gitu misalnya keruwetannya, proses menuju pernikahannya gitu loh. Iya. Gitu. Soalnya itu orang tua aku ya. Itu pacarnya itu sekali aja nggak pernah sama yang lain. Nah, ini kan jadi kayak jadi mindsetnya Citra bahwa ketika misalnya Citra memiliki hubungan yang toksik, Citra memilih untuk bertahan di situ, diselingkuhi. Itu benar, dia pernah diselingkuhi. Akhirnya kan dia posesif banget nih sama Citra, gitu kan? Tetapi kode dia tuh laki-laki banget Citra. Kalau kode laki-laki ada di seorang laki-laki, ya diselingkuhi. Itu benar, dia pernah diselingkuhi. Akhirnya kan dia posesif banget nih sama Citra, gitu kan? Tetapi kode dia tuh laki-laki banget Citra. Kalau kode laki-laki ada di seorang laki-laki, ya. Bener banget gitu. Gitu. Walaupun ya misalnya tuh semua orang, semua teman-temannya Citra, bahkan dirinya Citra sendiri udah merasa bahwa kayaknya emang aku nggak bisa deh sama nih orang. Tapi Citra tuh kenapa sih aku tuh kayak nggak bisa keluar dari hubungan ini? Itu karena program, itu karena program dari orang tuanya Citra juga. Itu kan juga mereka dulu sering ceritakan kan ke Citra tentang proses bagaimana perjalanan mereka menuju pernikahan, dan itu masuk ke bawah sadarnya Citra gitu. Nah, kalau boleh aku jujur nih ya Citra ya, kalau aku analisa dari tanggal lahirnya Citra sama pasangan ini memang bentuk satu relationship yang lumayan toksik. Satu, ini dia keluar nih ya. Satu gini, si cowoknya ini atau pasangannya Citra ini gampang banget mendoktrin Citra. Tahu mendoktrin nggak? Jadi misalnya nih Citra mau keluar dari hubungan ini, dia mulai mendoktrin nih kayak kamu tuh nggak mungkin dapat pasangan yang lebih baik. Kamu tuh nanti akan mendapat gitu-gitu loh. Jadi ada banyak kekhawatiran dari Citra yang berasal dari kata-kata pasangannya ini. Yang ini kan aku kalau lihat dari sini kan lumayan posesif ya pacarnya. Bener. Posesif banget. Tetapi kata-katanya dia itu justru yang kayak membuat Citra tuh kayak terpenjara, ngerti nggak? Kan ada nih tipe yang pasangan posesif tapi dia karena memang situasi dan kondisi yang memang mengharuskan dia menjadi seorang yang posesif. Kalau dia ini random banget. Semuanya diposesif ya. Iya, benar. Dan itu akhirnya membuat kayak Citra kan tahu bahwa Citra tuh sebenarnya nggak macem-macem. Tapi dari kata-kata pasangannya ini yang membuat Citra tuh jadi tertekan. Apa iya sih aku tuh sebenarnya ganjen? Apa iya sih sebenarnya aku tuh salah? Apa gitu loh, ngerti nggak? Pacar itu ganjen nggak tahu mbak sebenarnya. Ini aku mau ngomong jujur apa enggak nih? Gini Citra di relationship sebelumnya pacarnya Citra ini tuh dia pernah selingkuh atau dia diselingkuhi? Itu dulu.
cerita dari aku ya, cerita ke aku itu pernah diselingkuhin, cuman aku nggak tahu aslinya kan ya. Jadi kalau menurut aku nih ya, dia itu memang pernah diselingkuhi, itu benar. Dia pernah diselingkuhi. Akhirnya kan dia posesif banget nih sama Citra, gitu kan. Tetapi kode dia tuh laki-laki banget Citra. Kalau kode laki-laki ada di seorang laki-laki, ya memang dia kodenya kalau nggak selingkuh diselingkuhi. Artinya memang ada kecenderungan juga dia memiliki yang lain. Gitu. Aku yakin gitu loh, Citra ini punya intuisi yang bagus banget. Intuisi ya, walaupun tanpa bukti, Citra itu pasti sudah mulai kayak menduga-duga, kayak sudah mulai apa ya, sudah mulai ya menduga-duga lah ya, kalau memang kayaknya dia punya deh gitu, atau mungkin ada yang dia deketin deh. Cuman kan belum ada bukti. Iya, sebenarnya kan aku juga gitu kan Mbak. Intinya itu hatiku udah gak enak gitu loh. Karena dia orangnya ekspresif. Sebenarnya dia orangnya sangat ekspresif Citra. Ketika memang ada sesuatu yang memang dia lakukan gitu ya, itu tuh kelihatan banget sebenarnya dari gesturnya, dari cara dia berbicara. Mungkin itu pasti ada aja yang bisa ditangkap sama pasangannya. Contohnya kan dia jarang banget nyekel HP Mbak kalau sama aku. Itu ngaruh nggak sih? Jarang banget megang HP. Terus dia sempat salah sebut. Itu sih. Salah sebut apa nih? Jadi contohnya kan dia manggil aku kan, manggilnya kan sayang kan, cuma kan nggak pernah sama sekali manggil beb. Cuman dia tuh selalu nyebut aku manggil beb gitu loh. Itu kan tadi. Nah, tadi kan aku bilang entah dari perilakunya, entah dari kata-katanya yang akhirnya keluar sendiri. Karena dia orangnya ekspresif. Oke. Gitu. Nah, justru aku mau nanya nih sama Citra. Menurut Citra dengan dia yang seperti ini, Citra mau ngapain? Aku tanya dulu. Let's say dia memang punya yang lain nih. Gimana ya Mbak? Soalnya kan dia udah deket sama keluargaku. Aku juga udah deket sama keluarganya dia. Jadi kan mau putus atau mau meninggalin itu kan susah banget kan. Lagi-lagi kan tadi aku bilang karena Citra punya kode family yang menjadi, ya kan, yang diucapkan dari tadi tuh keluarga loh. Keluarga aku udah deket, keluarga dia udah deket, kita udah saling ini gitu. Kalau dia nggak ada masalah Citra, ketika dia memang, ini aku ngomong apa adanya ya Citra ya, ketika dia memang mau meninggalkan pasangannya, dia tidak akan mempertimbangkan kedekatan keluarga itu. Pacarku Mbak? Iya. Kalau dia memang mau lepas ya lepas. Kalau Citra kan masih apa ya? Kalau Citra kan masih mempertimbangkan hubungan antara dua keluarga gitu kan. Tapi kalau dia enggak, ketika dia memang mau lepas ya dia lepas karena dia nggak punya kode family. Tapi kalau semisal Mbak, nanti kan aku sama dia bersatu nih, itu nanti ada kode-kode apa setelah aku nikah? Oke, setelah menikah memang aku bilang kecenderungan ya. Memang ada orang ketiga, orang ketiga. Karena di kode dia bulat banget, antara selingkuh atau diselingkuhi itu gede banget di dia. Dan maksud aku itu, sorry to say ya, di keluarganya Citra juga pernah ada itu gitu loh, gangguan dari pihak ketiga. Makanya itu akhirnya nurun. Iya, makanya itu pun bisa nurunnya ke Citra juga. Aku nggak pernah dengar sih kalau itu, kalau di keluarga aku ya. Karena papahnya Citra ini punya kode percintaan yang complicated. Kemudian di mamahnya ada kode kalau nggak selingkuh diselingkuhi. Nah, ketika dua kode itu bertemu di satu relationship, itu 99% terjadi yang namanya perselingkuhan. Tapi karena keduanya ini memiliki kode family, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap bertahan. Gitu, apalagi ibu. Iya, benar banget sih Mbak. Dengan segala kondisi kecarut-marutan yang ada, ibu tetap memilih untuk bertahan. Carut-marut. Iya, gitu. Kan Citra sendiri kan kepengenannya bahwa ketika membina relationship, aku nggak mau sama seperti yang ada di
orang tua aku gitu kan. Tapi ingat tadi Citra juga punya kode family, makanya program-program relationship itu juga turunnya ke Citra. Soalnya aku pernah mikir gini loh Mbak, aku mau kenalin orang sama keluarga aku itu sekali aja. Nah itu apakah Ya sama Apakah itu- dong, sama dengan program yang ada di orang tuanya Citra yang hanya menikah dengan orang yang sekali. banget sih? Karena gini loh, Citra tuh gampang banget untuk didoktrin dengan siapapun. Gitu loh, apalagi yang berhubungan sama family dan pasangan. Pasangan itu kan akhirnya masuk ke dalam ranah family ya. Itu tuh gampang banget. Gitu. Jadi ini kalau menurut aku sih memang harus ada tanda kutip, bukan ultimatum ya, tapi ketegasan juga dari Citra gitu loh. Karena gini, kalau secara karir, insya Allah karirnya Citra tuh baik-baik aja. Tetapi kan karena tanda kutip apa namanya tadi, overprotective nih dari pasangannya, kan jadi nggak bisa berkembang. Ini aku sampai bilang nggak bisa berkembang loh. Karena sedemikian toksik dan sedemikian overprotectivenya dari pasangannya membuat Citra tuh akhirnya mau berkembang jadi nggak mudah. Bener banget sih Mbak, mau apa-apa dibatasin gitu loh. Padahal Citra bisa loh jadi konten kreator, bisa jadi kalau dari tanggal lahirnya ya, tapi aku rasa tidak bisa didukung oleh pasangannya. Tapi gini ya Citra, sebenarnya tuh nggak apa-apa kalau misalnya pasangannya memutuskan nggak bolehin Citra A B C D gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kan bagaimana tanggung jawab dia nanti, apakah dia bisa bertanggung jawab apa enggak kan gitu. Iya bener. Terus kalau semisalnya udah nikah nih Mbak, karir pasanganku itu gimana sih? Kalau untuk kode pintu rezekinya lebih bagus di Citra. Kode pintu rezekinya lebih besar di Citra daripada di pasangan. Gitu. Iya. Jadi bisa jadi nanti Citra yang menjadi bukan tulang punggung keluarga ya, tapi Citra iya, tapi bisa juga ke arah sana loh Citra. Karena dia itu berada di zona nyaman, itu aja yang dia kerjain gitu loh. Padahal sebenarnya potensi dia banyak. Dia bisa menjadi seorang marketing, dia bisa berjualan, tapi aku rasa dia lebih memilih yang aman-aman aja, artinya digaji. Kerja kantoran, pasti dia kerja kantoran. Dia ada usaha sih. Tapi dia kerja kantoran juga atau apa nih? Dia di pabrik Mbak, di QC. Ya artinya kan kerja kantoran ya, digaji sama orang. Sebenarnya tuh dia lebih bagus ketika dia usaha sih Citra. Iya, dia ada usaha kambing sama sapi. Kambing sama sapi. Ini usaha dia apa usaha keluarganya nih? Usaha dia sih. Dulu dimodalin sama orang tuanya, cuman udah jadi asetnya dia gitu loh Mbak. Kalau karena dia kodenya maskulin sih sebenarnya masuk aja sih usahanya dia itu. Jadi mikirin ya.